Ada dapat padal Syekh? Ada. Padal. Ada ngerjain padal. Ada satu. Ustad dua. Ustaz dapat 2. Ustad dua. Ya. Dari Ustazah dari Satu dapat ya. Satu katanya. Saya ada dapat. Satu. Ada lagi. Katanya kasih Ustad dua tadi katanya. Satu gitu ya. Oh betul temennya ini kena. Siapa dikasih? Temannya mana? Nah, jadi kan ada 5 kata Ustazah kan. Ustazah itu 2. Satu ngerjakan 2 nah. Nah ya. Ustaz ini 2 katanya. Oh iya. Satu dia tadi. Satu. Oh. Allah alam. Nanti yang cek. Berangkat untuk ibadah. Segala setan dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari manapun itu, kata setan berjanji kepada Allah akan mengapa? Menggoda umat Nabi Adam atau semua manusia. Anak cucu Adam dari awal mulanya dunia sampai akhirat nanti akan digoda kalau misalnya kita ingin berniat beribadah pasti banyak cobaan. Maka daripada itu banyak-banyak bersabar. Lalu saya ingatkan lagi kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian ada ulama berkata bahwasanya innas safara qit'atun minal 'adzab. Sesungguhnya safar berpergian itu sebagian dari cobaan-cobaan, sebagian dari azab. Azab tersebut bukan azab api neraka dan segala macam, tapi apa? Cobaan. Nah, kita sekarang bersafar kurang lebih 6 sampai 7 jam kita sampai ke Mekah. Ini kita menuju Bin Ali atau Masjid Zulhulaifah untuk mengambil mikot. Nah, karena sekarang Bapak Ibu udah jam 2.38, nanti ketika di Bin Ali atau di Masjid Zulhulaifah, yang berwudu silahkan berwudu, kemudian kita sholat, kemudian langsung balik ke bus. Kita agak percepat langkah kita supaya nanti sampai di Mekahnya cepat. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah sampai di Mekah, yang hotel Anjung, yang hotelnya Anjung nanti sama Ustadz Diki, nah, yang hotel Andalus nanti sama saya, dan hotel Mekah Tower nanti sama Ustadz Rizah Halim Perdana. Ustadz Rizah insya Allah sampai di sana. Ya Bapak Ibu yang di Mekah Tower nanti insya Allah ada di sana. Kemudian setelah makan di hotel, kita bersih-bersih. Ingat Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, nanti saya ulangi. Larangan-larangan ihram ada berapa? Yang pertama, ibu-ibu tidak boleh pakai cadar. Ini khusus ibu-ibu, tidak boleh pakai cadar. Kemudian yang kedua, tidak boleh menutupi telapak tangan, ya ibu ya. Kemudian yang ketiga, harus pakai kaos kaki. Kaos kakinya ketika udah ngambil mikot, usahakan auratnya ditutup sampai ditutup-tutupnya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk bapak-bapak, apa yang khususkan bagi bapak-bapak? Yang pertama adalah peci. Boleh dari sekarang dilepas, nanti takutnya kelupaan. Udah niat masih ada peci. Alhamdulillah. Yang pertama adalah peci. Nggak apa-apa, yang bapak-bapak biasanya pakai peci, alhamdulillah. Untuk sekarang memang tidak boleh untuk pakai peci karena larangan Allah. Kemudian apalagi untuk bapak-bapak, memakai pakaian yang berjahit. Saya masuk di bidang itu supaya kan nanti bolak-balik ngurus ini ngurus itu, takutnya berkeringat. Jadi masih pakai ini, nanti di bidang yang juga buka. Kemudian kita nanti Bapak Ibu niat sama-sama di bus. Ya jangan ada yang niat dulu, takutnya masih ada pakai peci atau pakai pakaian yang berjahit. Kemudian Bapak Ibu, larangan untuk semua. Yang pertama adalah tidak boleh memakai wangi-wangian, segala jenis wangi-wangian. Yang pertama, maupun itu sunscreen. Yang kedua, maupun itu dia balm, maupun itu dia wangi-wangian, minyak wangi, maupun itu dia bedak, maupun itu dia make up, minyak angin, minyak kayu putih, roll deodoran, kemudian face care, kemudian apa lagi? Pokoknya semua yang wangi-wangian itu tidak boleh dipakai.
satu orang yang dipersiapkan yang paling disebut oleh Allah. Siapa itu? Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bapak-bapak, apalagi ibu-ibu memotong kuku. Ingat ya, memotong kuku dari sekarang masih boleh sampai beralih kita niat sudah tidak boleh. Kemudian apalagi bapak ibu? Memotong sengaja rambut atau mencabutnya. Makanya nanti kalau misalnya gatal bapak-bapak, jangan kuat kali. Pelan sedikit pak. Takut kita nanti termasuk dari larangan ihram atau larangan umroh. Kemudian apa lagi bapak ibu? Tidak boleh berhubungan suami istri. Ingat ya bapak ibu, nanti setelah ihram kalau bisa jangan ada yang saling berromantisan. Ingat sekali bapak ibu, saya ingati lagi, ketika kita beribadah pasti cobaan itu ada, pasti cobaan itu banyak, terutama yang suami istri. Udah berhubungan itu ada aja yang pengen romantis. Kadang-kadang selama doa jamaah itu yang semuanya biasa-biasa aja, ketika dia berniat pengen yang romantis. Kan banyak yang sekarang tiktokers yang membagikan di reelsnya atau apanya kan, umrah bareng suami dan segala macam. Boleh nanti berfoto dan segala macam, tetapi tidak boleh bermesraan. Ada lagi bapak ibu pertanyaannya? Bagi ibu-ibu yang lagi halangan, nanti kita ambil niat saja. Kemudian tawaf nanti tidak ikut, dikarenakan wallahu alam kapan berhenti halangannya. Maka daripada itu kita ambil kaidah daruriyah, kita ambil kaidah yang gawat, bukan gawat, apa namanya, yang terakhir. Setelahnya karena bapak ibu di sini cuma 5 hari di Mekah, gak memungkinkan untuk berhenti halangan dengan sendirinya, bukan qadar dari manusia. Itu adalah kehendak Tuhan. Nanti bapak ibu tetap umroh, tetap niat, yang tidak ada apa? Tawaf. Ya, nanti tawaf bapak ibu tunggu di sa'i aja. Kalau lewat di masjid, orang halangan lewat saja di masjid boleh. Tapi sebenarnya di mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh, karena dikhawatirkan ada darah yang berjatuhan. Tapi karena ini kita mau sa'i, nanti lewat aja ke tempat Ka'bah dan langsung ke sa'i. Nanti di sa'i ditunggu. Ada pertanyaan bapak ibu? Nah, kemudian setelah kita sampai di Bir Ali nanti, apa yang kita kerjakan? Sampai di sana yang kita kerjakan adalah sholat 2 rakaat sunnah ihram. Ya, bapak ibu ya, sengaja aku pakai bahasa Indonesia aja. Kalau pakai bahasa Arab mungkin susah, pakai bahasa Indonesia saja. Sengaja aku sholat 2 rakaat sunnah ihram, sunnah atasku, lillahi ta'ala. Ya bapak ibu ya. Nah, saya ulangi sekali lagi, sengaja aku sholat sunnah ihram, sunnah atasku 2 rakaat lillahi ta'ala. Niatnya itu di hati. Dilafazkan itu sebagian dari sunnah. Innama ju'ilal lisan ayatan bil qalbi, kata ulama. Apa itu? Kita jadikan lisan kita itu sebagai tanda untuk hati. Makanya kalau misalnya hatinya busuk bapak ibu, kalau misalnya hatinya jelek bapak ibu, kalau misalnya hatinya kotor bapak ibu, itu biasanya lisannya tidak bagus. Maka daripada itu kita sekarang umroh, dan riwayat juga jangan ada yang berkata dengan sia-sia. Terus labbaik Allahumma labbaik, terus berzikir apapun itu. Nah, batas dari bertalbiyah, kapankah kita berhenti talbiyah? Ada yang tahu? Yang tahu dapat umroh gratis ya kata ya? Ya. Batas dari kita talbiyah itu dari kita perjalanan pertama ambil niat sampai pintu gerbangnya Masjidil Haram. Setelah pintu gerbang Masjidil Haram, nanti di pintunya kita berhenti talbiyah. Karena ini hendak memulai tawaf. Nanti kita masuk, baca doa melihat Ka'bah, tunggu sebentar dari arahan dari Amri, kemudian baru mulai tawaf. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin terkait umrohnya?